jalan-jalan ke kota Cimahi. Jangan lupa membeli batik. Cakep. Perkenalkan, kami kelompok 3 di sini akan membawakan percobaan listrik statis yang sangat asik. Perkenalkan, nama saya Dalton Genovova dan di sini teman saya. Nama saya Pani Puspitasari. Dan di sini kami akan membawakan percobaan yang sederhana namun menarik, yaitu percobaan fenomena listrik statis. Dan percobaan ini bisa teman-teman lakukan di rumah dan tentunya menggunakan alat-alat serta bahan-bahan yang sederhana. Selamat menyaksikan. Pertama, percobaan rambut yang digosokkan pada balon. Nah, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu satu buah balon karet dan tentu saja rambut yang kering. Untuk langkah-langkahnya, pertama, tiup balon hingga cukup besar, lalu ikat ujungnya agar udara tidak keluar. Langkah kedua, pegang balon dengan satu tangan, kemudian gosokkan permukaan balon tersebut pada rambut kita secara cepat selama sekitar 10 sampai hingga 20 detik. Gosokan ini berfungsi untuk memindahkan muatan listrik dari rambut ke balon. Langkah ketiga, setelah selesai digosok, dekatkan perlahan balon ke helai rambut tanpa menyentuh kulit kepala. Perhatikan dengan seksama apa yang terjadi. Jangan lupa catat hasil pengamatanmu pada tabel dalam percobaan agar mudah dianalisis nanti. Pada percobaan rambut dan balon, saat balon digosokkan ke rambut, terjadi perpindahan elektron antara balon dan rambut. Akibatnya, keduanya memiliki muatan listrik yang berbeda jenis. Menurut hukum Coulomb, muatan yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Dalam seri triboelektrik, rambut manusia cenderung melepaskan elektron, sedangkan balon karet cenderung menangkap elektron. Maka, saat digosok, elektron yang ada di rambut akan pindah ke balon, sehingga rambut kehilangan banyak elektron dan akan bermuatan positif. Sedangkan balon akan kelebihan elektron dan bermuatan negatif. Karena muatan berbeda antara muatan positif dengan negatif, keduanya saling tarik-menarik. Percobaan yang kedua itu kertas, tisu, dan balon. Pertama-tama siapkan alat dan bahan, yaitu satu buah balon karet dan beberapa potongan kertas tisu kecil. Untuk langkah-langkahnya, pertama, tiup dan ikat balon hingga cukup besar. Lalu gosok balon pada rambut atau kain kering selama 15-30 detik agar balon bermuatan. Langkah kedua, letakkan potongan kertas tisu secara datar di atas meja. Langkah ketiga, dekatkan balon yang sudah digosok ke tisu dengan jarak sekitar 1-3 cm tanpa menyentuh. Perhatikan apa yang terjadi. Catat hasil pengamatanmu pada tabel data percobaan. Pada percobaan kertas tisu dan balon, saat balon digosok ke rambut, balon akan memperoleh muatan listrik statis. Balon yang telah bermuatan kemudian didekatkan pada potongan kertas tisu yang pada awalnya netral. Kehadiran muatan listrik pada balon memengaruhi distribusi muatan di dalam potongan kertas tisu, sehingga sisi kertas tisu yang dekat dengan balon menjadi bermuatan berlawanan. Akibat adanya perbedaan muatan ini, timbul gaya tarik-menarik antara balon dan kertas tisu. Percobaan ketiga, kertas sticky note dan sedotan. Siapkan alat dan bahan, satu sedotan plastik, satu lembar tisu kering, 2 sticky note, satu penghapus, dan tusuk gigi sebagai poros untuk berputar. Untuk langkah-langkahnya, pertama, gosok sedotan dengan tisu kering beberapa kali
kurang lebih 10-15 detik sambil memutarnya agar muatan merata. Langkah kedua, lipat 2 sticky note kecil dan tusukkan gigi pada penghapus sehingga sticky note bisa berputar ringan sebagai pendulum. Langkah ketiga, dekatkan sedotan yang sudah digosok ke bagian depan sticky note kira-kira 1-2 cm. Amati apakah sticky note bergerak atau tertarik ke sedotan. Catat hasil pengamatanmu di tabel data hasil pengamatan. Pada percobaan kertas sticky note dan sedotan, ketika sebuah sedotan digosokkan pada tisu, sedotan akan memperoleh muatan listrik statis akibat adanya perpindahan elektron melalui proses gesekan. Setelah bermuatan, sedotan didekatkan pada kertas sticky note yang pada awalnya bersifat netral. Kehadiran muatan pada sedotan menyebabkan distribusi muatan dalam kertas sticky note berubah melalui proses induksi, sehingga sisi kertas yang lebih dekat dengan sedotan menjadi bermuatan berlawanan. Akibat adanya perbedaan muatan ini, kertas sticky note tertarik dan menempel pada sedotan. Istilah ini menunjukkan bahwa benda bermuatan listrik dapat mengalir benda netral di sekitarnya dan menimbulkan gaya tarik-menarik karena listrik statis. Percobaan keempat, tusuk gigi dan sedotan. Siapkan alat dan bahan: 1 sedotan plastik, tisu kering, dan 1 tusuk gigi. Untuk langkah-langkahnya: pertama, gosok sedotan dengan tisu selama 10-15 detik. Langkah kedua, letakkan tusuk gigi pada permukaan yang licin atau pasang pada penyangga sederhana agar dapat bergerak dengan bebas. Langkah ketiga, perlahan dekatkan sedotan yang sudah digosok ke tusuk gigi tanpa menyentuhnya. Amati pergerakan tusuk gigi, apakah ia bergerak, mendekati, atau berputar. Catat pengamatanmu pada tabel data hasil percobaan. Pada percobaan tusuk gigi dan sedotan, ketika sedotan digosokkan dengan tisu, gesekan tersebut memindahkan elektron sehingga sedotan menjadi bermuatan listrik. Tusuk gigi yang awalnya netral sebetulnya dapat dipengaruhi oleh muatan pada sedotan melalui proses induksi elektrostatik. Elektron dalam tusuk gigi akan terdorong atau tertarik, sehingga terjadi pemisahan muatan di dalam tusuk gigi. Bagian tusuk gigi yang paling dekat dengan sedotan menjadi bermuatan berlawanan atau muatan proton positif dengan muatan sedotan. Akibatnya, adanya perbedaan muatan ini, munculnya gaya tarik-menarik antara sedotan bermuatan dan tusuk gigi yang netral semula. Hal inilah yang membuat tusuk gigi dapat bergerak atau tertarik ke arah sedotan. Percobaan yang kelima, ada kresek dan pipa paralon atau kresek melayang. Pertama-tama siapkan alat dan bahan: 1 pipa paralon, kain kering atau tisu, dan sehelai kecil kresek tipis. Untuk langkah-langkahnya: pertama, potong kresek menjadi potongan kecil sekitar 7x14 cm dan pegang dengan ujung jari atau gantung dengan benang tipis. Perlu diperhatikan, pemotongan dan penanganan dapat membuat kresek ikut bermuatan. Langkah kedua, gosok paralon dengan kain kering selama 20-30 detik sampai terasa ada muatan. Langkah ketiga, dekatkan paralon ke bawah atau samping potongan kresek pada jarak kecil, lalu gerakan paralon perlahan. Amati apakah kresek menempel, tertarik, atau justru melayang atau tertolak. Jika kresek melayang atau menjatuh, kemungkinan kresek sudah membawa muatan sejenis sehingga terjadi tolak-menolak. Catat hasil dan kondisi penanganan kresek pada tabel data hasil pengamatan. Pada percobaan kresek dan paralon,
Ketika pipa paralon digosok dengan tisu, terjadi perpindahan elektron dari tisu ke paralon. Hal ini membuat paralon bermuatan negatif karena memiliki kelebihan elektron. Sedangkan tisu menjadi bermuatan positif akibat kehilangan elektron. Kresek yang semula netral kemudian dilayangkan tepat di atas paralon. Meskipun tidak digosok, muatan dalam kresek dapat terpengaruh oleh medan listrik dari paralon. Elektron-elektron pada kresek terdorong menjauh dan bagian yang dekat paralon, sehingga sisi kresek yang paling dekat dengan paralon menjadi relatif bermuatan positif. Sementara sisi yang lebih jauh menjadi relatif bermuatan negatif. Akibat adanya muatan negatif pada paralon dan muatan positif terinduksi pada sisi kresek, terjadi gaya tarik-menarik elektrostatik. Karena kresek sangat ringan, gaya tarik ini mampu mengalahkan gaya gravitasi, sehingga kresek tampak melayang di udara dan mengikuti gerakan paralon. Dengan demikian, fenomena melayangnya kresek dapat dijelaskan melalui prinsip induksi listrik statis, di mana paralon bermuatan negatif menarik sisi kresek yang bermuatan positif terinduksi. Percobaan ke-6, kaleng dan paralon. Siapkan alat dan bahan, 1 paralon, tisu atau kain, dan 1 kaleng kosong yang bersih. Untuk langkah-langkahnya, pertama, letakkan kaleng di meja datar pada permukaan yang halus agar mudah berguling. Langkah kedua, gosok paralon dengan tisu selama 20-30 detik hingga bermuatan. Langkah ketiga, dekatkan paralon ke sisi kaleng tanpa menyentuh. Beri jarak sekitar 1 hingga 3 cm. Amati apakah kaleng bergerak atau berguling mendekati paralon. Ini tanda induksi pada konduktor. Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel data hasil pengamatan. Pada percobaan kaleng dan paralon, ketika pipa paralon digosok dengan tisu, terjadi perpindahan elektron dari tisu ke paralon. Akibatnya, paralon mengalami kelebihan elektron sehingga bermuatan negatif, sedangkan tisu menjadi bermuatan positif. Kaleng aluminium pada awalnya dalam keadaan netral karena jumlah proton dan elektron yang seimbang. Namun aluminium bermuatan konduktor sehingga muatan di dalamnya dapat bergerak. Bebas. Saat paralon bermuatan negatif didekatkan dengan kaleng, terjadi induksi elektrostatik. Elektron dalam kaleng terdorong jauh dari sisi kaleng yang paling dekat dengan paralon. Akibatnya, sisi kaleng yang dekat dengan paralon menjadi relatif bermuatan positif, sedangkan sisi yang jauh menjadi relatif bermuatan negatif. Karena muatan yang berlawanan, kaleng tarik-menarik. Sisi positif pada kaleng tertarik ke arah paralon bermuatan negatif. Hal ini menyebabkan kaleng dapat bergerak mendekati paralon, bahkan bisa terguling ke arah paralon jika diletakkan di atas meja. Percobaan ke-7, garam ditambah lada dan sedotan. Siapkan alat dan bahan, 1 sedotan, tisu kering, dan campuran garam serta lada pada piring datar. Untuk langkah-langkahnya, pertama, taburkan sedikit campuran garam dan lada pada permukaan datar. Pisahkan area kecil untuk pengamatan. Langkah kedua, gosok sedotan dengan tisu sekitar 10-20 detik untuk memberi muatan. Langkah ketiga, dekatkan sedotan bermuatan ke permukaan campuran pada jarak kira-kira 1 cm dan didiamkan. Amati partikel mana yang terlebih dahulu terangkat. Biasanya, lada yang lebih ringan akan menempel lebih dahulu. Catat pengamatan dan waktu terangkatnya partikel pada tabel. Percobaan garam plus lada dan sedotan. Ketika sedotan digosok dengan tisu, terjadi perpindahan elektron dari tisu ke sedotan. Akibat gesekan ini, sedotan menjadi bermuatan negatif karena memiliki kelebihan elektron. Sementara itu,
garam dan lada yang awalnya netral, artinya jumlah proton sama dengan jumlah elektron yang terkandung di dalamnya akan terpengaruh oleh medan listrik dari sedotan. Proses ini disebut induksi listrik. Elektron pada partikel garam dan lada terdorong menjauh dari sedotan, sehingga sisi partikel yang paling dekat ke sedotan menjadi relatif positif. Sedangkan sisi yang lebih jauh menjadi relatif negatif. Karena muatan positif pada partikel garam dan lada tertarik ke sedotan yang bermuatan negatif, partikel-partikel tersebut menempel pada sedotan. Lada yang beratnya lebih ringan biasanya lebih mudah terangkat terlebih dahulu, baru kemudian butiran garam. Percobaan ke-8, aliran air dan paralon. Siapkan alat dan bahan, 1 pipa paralon, tisu atau kain, dan sumber air mengalir dari keran. Untuk langkah-langkahnya, pertama, buka keran sehingga aliran air tipis dan stabil keluar. Langkah kedua, gosok paralon selama 20-30 detik hingga bermuatan. Langkah ketiga, perlahan dekatkan paralon ke aliran air dari jarak sekitar 2-5 cm. Kemudian kurangi jarak sedikit demi sedikit sampai air membelok. Amati pembelokan aliran air ke arah paralon. Ini disebabkan orientasi dipol molekul air. Catat hasil pengamatanmu pada tabel. Pada percobaan air dan pipa paralon, ketika pipa paralon digosok dengan tisu kering, terjadi perpindahan elektron dari tisu ke paralon. Akibatnya paralon bermuatan negatif karena memiliki kelebihan elektron, sementara tisu menjadi bermuatan positif. Saat paralon bermuatan negatif didekatkan ke aliran air yang semula netral, molekul-molekul air H2O mengalami polarisasi. Molekul air adalah dipol permanen, artinya satu sisi molekulnya bermuatan parsial positif atau H+, dan sisi lainnya bermuatan parsial negatif atau O-. Ketika paralon bermuatan negatif didekatkan ke aliran air, sisi positif molekul air, atom hidrogen, akan tertarik lebih dekat ke paralon. Sementara sisi negatif oksigen menjauh. Akibatnya gaya tarik elektrostatik ini aliran air yang semula lurus menjadi berbelok ke arah paralon dan seolah-olah ingin menempel pada pipa tersebut. Percobaan ke-9, bubble atau gelembung sabun dan paralon. Siapkan alat dan bahan, 1 pipa paralon, tisu atau kain, dan larutan sabun untuk membuat gelembung. Untuk langkah-langkahnya, pertama, buat gelembung sabun berukuran sedang menggunakan alat peniup atau sedotan. Langkah kedua, gosok paralon dengan tisu selama 20-30 detik hingga bermuatan. Langkah ketiga, dekatkan paralon perlahan ke gelembung tanpa menyentuhnya, langsung agar gelembung tidak pecah. Amati apakah gelembung bergerak mendekat atau menempel pada paralon karena induksi atau polarisasi. Catat hasil pengamatan pada tabel. Pada percobaan bubble dan paralon, ketika pipa paralon digosok dengan tisu kering, elektron dari tisu berpindah ke paralon sehingga paralon menjadi bermuatan negatif, sementara